Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat adik-adik semua. Gimana kabarnya hari ini? Masih semangat belajar? Oke, jadi kakak rasa adik-adik harus tetap semangat belajar ya, karena kalian ini adalah calon-calon penghuni perguruan tinggi negeri favorit se-Indonesia. Kembali lagi dalam program edukasi andalan kita, Smart School, generasi smart, berkarakter, cerdas Ki. Oke adik-adik, berjumpa lagi bersama dengan Kak Andrean. Tentu saja selama 45 menit ke depan, kita akan kembali belajar untuk materi Bahasa Indonesia UTBK. Dan secara khusus untuk pertemuan hari ini kita belajar untuk subtes pengetahuan dan pemahaman umum. Selalu kakak ingatkan, jangan lupa untuk adik-adik selalu berlatih mengerjakan soal. Karena seperti yang kakak jelaskan sebelumnya, kalau untuk materi PPU sendiri, kalian akan mendapat soal sebanyak 20 soal dan adik-adik harus kerjakan dalam waktu 15 menit. Berarti logikanya untuk satu soal itu tidak cukup kalian kerjakan dalam 1 menit. Makanya sangat diperlukan untuk adik-adik terus berlatih biar blocking time-nya adik-adik semakin baik. Oke, langsung saja kita langsung melihat untuk kalimat tidak efektif. Nah, kalimat tidak efektif itu ada banyak syaratnya, tapi dalam hal ini untuk kalimat tidak efektif, kalimat tidak efektif. Kalimat tidak efektif. Biasanya kakak kasih note atau ada 3 alasan kebanyakan di soal UTBK dia tidak efektif. Dan kebanyakan itu yang pertama karena dalam hal ini tidak jelas subjek predikatnya. Nah, kembali ini berkaitan dengan pola kalimat. Nah, makanya tadi kakak bilang pelajari baik-baik untuk pola kalimat dari subjek sampai keterangan karena ini berkaitan dengan 5-6 model soal. Dan kalau kalian kuasai, kalian bisa kerjakan sepersekian detik. Nah, terus yang kedua, kalau misalnya di kalimat itu semua di opsinya itu ada semuanya subjek predikatnya, berarti lihat lewat tanda baca. Nah, tanda baca salah. Nah, tanda baca kan ada banyak ya, tapi biasanya rekomennya kakak fokus dulu di tanda koma. Karena dalam hal ini biasanya di soal UTBK yang disalahkan itu adalah tanda koma. Dan alasan ketiga biasanya dia tidak efektif karena di kalimat tersebut ada yang tidak efektif. Ada yang tidak baku. Jadi ada di kalimat tersebut yang tidak sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi ingat, 3 item yang penting ini karena biasanya masuk di soal UTBK. Kalimat tidak efektif, alasan pertama subjek predikatnya tidak ada. Kalau tidak dapat jawabannya, tanda komanya dicek. Dan terus kalau tidak dapat jawabannya, cari di kalimat itu bisa jadi ada kalimatnya yang tidak baku. Nah, sekarang kita lihat dulu dari kalimat 1 sampai 5 untuk dari subjek predikatnya apakah ada atau tidak. Untuk kalimat 1 untuk mengetes pola kalimatnya adik-adik, kita lihat kalimat 1. 1 ada subjek predikat atau tidak? Hal apa yang dibahas? Jawabannya ada ya. Yang dibahas adalah banyak orang Indonesia. Berarti ini adalah subjek. Menganggap kata kerja. Berarti ini adalah predikat. Di mana ada subjek, ada predikat. Berarti kalimat 1 jelas subjek predikatnya aman. Kalimat 2, apakah ada subjek predikatnya? Kita tes. Hal apa yang dibahas? Jawabannya ada. Yang dibahas adalah hal itu. Berarti ini adalah subjek. Berdampak kata kerja karena pakai imbuhan ber, berarti berdampak itu adalah predikat. Kalimat 2 juga subjek predikatnya ada. Nah, sekarang kita perhatikan di kalimat ketiga. Nah, adik-adik kalau adik-adik perhatikan model kalimat ada yang sebelum dan setelah koma. Nah, ini dilihat dulu sebelum komanya. Karena bisa jadi dia menandakan keterangan. Kalimat 3, hal apa yang dibahas? Merujuk pada laman statista. Nah, itu kan tidak jelas subjeknya sebenarnya ya. Karena dalam hal ini merujuk itu menandakan atau memberikan sebuah keterangan. Berarti sebelum koma ini adalah keterangan. Yang dibahas sebenarnya di kalimat 3 adalah apa? Nilai penjualan dari industri layanan makanan di dunia
Kemudian di predikatnya ada kata diperkirakan mencapai. Nah, berarti ini adalah predikat. Berarti untuk kalimat 3 juga benar, subjek predikatnya aman. Nah, selanjutnya kita perhatikan di kalimat kelima. Kalimat kelima ini ada sebelum koma, meskipun demikian ini konjungsi, jadi tidak perlu dihitung. Lihat yang setelah komanya. Setelah komanya itu ada subjek predikat atau tidak? Hal apa yang dibahas? Jawabannya ada. Yang dibahas adalah pemain utama dalam industri ini. Berarti ini subjek. Berarti predikatnya adalah kata A adalah. Berarti 5 juga aman ya dari segi subjek predikat. Nah, oke, berarti kalau kita cek semuanya efektif dari subjek predikat. Jadi kita masuk ke langkah kedua, yaitu kita cari kalimat yang tanda komanya itu salah. Bisa jadi dua kemungkinan. Tanda komanya salah atau yang harusnya ada tanda koma tapi ditiadakan di kalimat tersebut. Dan kalau adik-adik ingat, kalau misalnya kalian mau cari kira-kira dia itu penggunaan komanya benar atau salah, ada satu atau beberapa konjungsi yang kalian jadikan patokan. Contoh seperti, nah seperti itu ada yang harus diawali tanda koma dan ada yang tidak diawali tanda koma atau tidak didahului tanda koma. Nah, sekarang adik-adik harus lihat kualifikasinya. Kalau misalnya setelah kata seperti, dia itu berupa contoh, contoh atau perincian, maka sebelum seperti itu harus ada koma. Tapi kalau misalnya setelah sepertinya itu dia berupa perumpamaan, maka sebelum konjungsinya itu kalian tidak perlu adakan tanda koma. Nah, jadi contohnya, saya membeli perabotan rumah seperti meja dan kursi. Nah, setelah seperti itu ada kata meja dan kursi. Nah, berarti spesifiknya itu menandakan adanya contoh. Nah, berarti untuk yang di sepertinya itu harus ada tanda koma. Tapi kalau misalnya kalimatnya dikatakan, saya seperti superhero. Nah, superhero-nya itu dia bukan contoh tapi jatuhnya dia perumpamaan. Jadi, sebelum sepertinya tidak perlu ada tanda koma. Nah, sekarang kita cek dulu dari kalimat 1 sampai 5, jangan sampai di kalimat itu ada konjungsi seperti. Nah, sekarang kita lihat kalimat 1 apakah ada kata seperti? Oke, tidak ada ya. Kalimat kedua, coba adik-adik cross check adakah konjungsi seperti? Tidak ada juga. Kalimat 3 ada seperti? Tidak ada. Kalimat 4 ada? Oke, tidak ada. Kalau kita cek kalimat 5 ada enggak? Di situ dikatakan meskipun demikian pemain utama dalam industri ini adalah merek makanan cepat saji seperti. Nah, ada kata seperti. Nah, kita lihat dulu setelah kata sepertinya itu menandakan perincian atau contoh atau perumpamaan. Di situ dikatakan makanan cepat saji seperti McD atau KFC. Nah, jadi kalau kita cek di sini bukan perumpamannya, tapi memang dia adalah berupa contoh. Jadi dalam hal ini sebelum sepertinya harus ada tanda komanya. Nah, berarti untuk kalimat tidak efektifnya ada di kalimat nomor 5. Kesalahannya yaitu di tanda baca koma yang harusnya ada tanda koma sebelum seperti, tapi di teks dia tiadakan tanda komanya. Nah, jadi adik-adik ingat ya, untuk kalimat tidak efektif itu dilihat dari segi kalimatnya itu apakah dia apakah dia itu jelas subjek predikatnya. Kalau jelas berarti bukan jawabannya, berarti kalian cek dari segi tanda baca komanya. Dan bagi adik-adik yang mungkin mau mereview atau mau menonton kembali, kalian bisa nonton di channel Smart School Pemprov Sulawesi Selatan di
YouTube. Dan jangan lupa di subscribe, di komen, dan di like. Dan apabila adik-adik ada yang kurang memahami atau mungkin ada yang mau ditanyakan perihal materi hari ini, kalian bisa DM kakak lewat IG-nya kakak Andrean Jones. Oke? Nah, jadi selalu kakak ingatkan, selalu berlatih mengerjakan soal, karena seperti yang tadi kakak katakan, PPU 20 soal dikerjakan 15 menit. Jadi satu soal cuman sepersekian detik waktunya. Jadi kita harus pintar-pintar blocking time, dan selalu kakak ingatkan tetap semangat untuk selalu berlatih mengerjakan soal. Oke, saya atas nama Andrean Jones Reil pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.